Halo adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi di sekolah minggu GKY Palembang bersama Lose Johan dan Lose Setio. Lose Setio. Lose Setio, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Wah, adik-adik tahu nggak? Kita sekarang sudah ada di tahun yang baru. Tahun berapa Lose? 2021. Hore! Sungguh bersyukur, Lose senang sekali di tahun yang baru, tahun 2021 bisa kembali bertemu dengan adik-adik semua dan kita bisa beribadah. Nah, Tuhan Yesus pasti lebih senang lagi dengan kita semua, ya. Maka itu hari ini Tuhan Yesus pasti sedang menunggu adik-adik kembali menaikkan pujian yang baru bagi Tuhan di tahun yang baru. Nah, Lose Setio, kalau di tahun baru, Lose Setio ada harapan apa ya? Harapan yang baik gitu loh. Iya, harapan yang baik ya. Harapannya supaya Indonesia boleh kembali pulih dalam kesehatan. Wah, luar biasa ya. Lose Setio cinta sekali dengan tanah air kita Indonesia. Kita berdoa bangsa kita supaya makin lebih baik lagi di tahun 2021. Lose juga berharap di tahun 2021 ini kita semua sehat, corona ini bisa berlalu sehingga nanti kita bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua di gereja. Ya. Nah, adik-adik juga harus berdoa sama Tuhan di tahun yang baru supaya Tuhan berikan kita kehidupan yang lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau di sekolah minggu GKY Palembang di tahun yang baru ini juga ada harapan yang baru, Lose. Apa itu? Nah, Lose Setio mau tahu? Mau dong. Adik-adik mau tahu? Harus mau tahu. Sekolah Minggu GKY Palembang di tahun 2021 punya harapan kalau semua anak-anak sekolah minggu nanti punya 4C, Lose. 4C. Ya, mau tahu nggak 4C adik-adik? Nah, C yang pertama adalah cinta Tuhan, Lose. Oke, cinta Iya, Tuhan. ya, adik-adik semua harus cinta Tuhan. C yang kedua, semua adik-adik harus cinta keluarga. Cinta keluarga. Betul sekali, Lose, ya. Kita harus jadi anak yang sayang sama keluarga. C yang ketiga, kita rindu semua anak-anak sekolah minggu cinta gereja. Wah, Iya. ibadah ini. Betul. Dan yang terakhir, karena kita semua masih sekolah, kita berharap seluruh anak sekolah minggu GKY Palembang juga cinta sekolah. Biar pinter. Betul, nggak boleh males-malesan, Lose. Iya dong. Karena harus. itu demi cita-cita kita, gitu ya. Jadi semua GKY Palembang sekolah minggu berharap di tahun 2021 ini anak-anak sekolah minggu punya 4C. Cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta gereja, dan cinta sekolah. Bisa nggak, Lose? Bisa dong. Pasti bisa, bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Luar biasa. Nah, Lose lihat ini semuanya sudah siap-siap ini kita mau muji Tuhan, Lose. Siap. Ya, yuk sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya Lose kasih tahu untuk semua adik-adik, ketika kita sedang beribadah jangan sambil makan, ya. Nggak boleh juga sambil main gadget atau sambil lari-lari, Lose. Ya, kita harus sikap hormat sama Tuhan ketika kita beribadah. Oke, adik-adik, yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Masih ingat nggak cara kita berdoa? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikuti Lose Johan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memasuki tahun baru. Tahun 2021. Kami bersyukur hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Lose sekarang mau adik-adik semuanya berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan Mars Sekolah Minggu, ya. Kita
kita mau nyanyikan itu pujian pertama kita di tahun 2021 supaya anak-anak ingat untuk cinta sama Tuhan, cinta juga dengan bangsa, jalankan perintah Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Mana? Siap-siap. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ore. Ayo semuanya tepuk tangannya mana? Iya, kita bertepuk tangan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak tahu nggak ya bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada semua anak-anak yang ada di dunia ini, termasuk anak-anak Indonesia yang ada di Palembang, termasuk adik-adik semua ya. Tuhan cinta semua anak, mau anak Indonesia kek, anak Amerika kek, anak China, anak Australia, semuanya Tuhan sayang ya. Yang mau warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, warna kulitnya kuning, semua Tuhan sayang. Oke, kalau begitu kita juga harus sayang sama Tuhan. Siapa di sini yang mau sayang sama Tuhan, angkat tangan? Iya, luar biasa. Kalau sayang sama Tuhan, ketika puji Tuhan, suaranya yang paling gede ya. Yuk, sama-sama kita nyanyi dengan Lose ya. Yesus cinta semua anak. Kita nyanyi bahasa Indonesia saja. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Berikan tepuk tangan. Lihat luar biasa ya, semuanya serius memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik di rumah boleh duduk kembali ya, bersyukur. Nah, sekarang kita mau mendengarkan
cerita firman Tuhan ya. Yuk kita siapkan telinganya, kita mau dengar Tuhan Yesus yang sayang sama kita mau berbicara sama kita melalui Lause Richard nanti akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian yaitu Jesus Loves Me, memberitahukan kita bahwa Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik boleh ikuti Lause Johan gerakan untuk menyanyikan pujian ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi ya dari awal. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. For the Bible tell me so. Little one to him belong. They are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amin. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Mari kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati Lause dan juga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Lause Richard. Nah, mungkin adik-adik ada yang masih ingat ya, tapi ada juga yang lupa mungkin ya. Sekali lagi, Lause perkenalkan diri, nama Lause Richard. Pagi hari ini, Lause mau cerita satu cerita yang sangat hebat. Adik-adik pernah lihat matahari nggak? Itu tuh yang benda besar di langit yang bersinar waktu siang hari. Pernah nggak lihat matahari? Terus juga pernah lihat bunga nggak? Adik-adik juga pernah lihat binatang ayam nggak? Ayam, bebek, ada kucing, lucu-lucu ya. Terus juga pernah lihat pohon nggak? Pohon apel ataupun pohon yang pernah kita lihat ada daun-daun hijaunya. Nah adik-adik tahu nggak kenapa itu semua bisa ada? Kenapa bisa ada di dunia ini? Pohon, binatang, matahari, bulan, termasuk kita manusia. Tahu nggak adik-adik kenapa bisa ada kita? Nah Alkitab hari ini memberikan kita jawabannya adik-adik.
Di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1, Tuhan pernah memberitahu kepada kita, yaitu apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam cerita ini Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, adik-adik. Kenapa pohon bisa ada? Karena Tuhan yang ciptakan. Kenapa bunga bisa ada? Karena Tuhan juga yang ciptakan. Air, terus juga bulan, terus juga ada binatang-binatang tadi, ada kucing, ada ayam, dan banyak sekali binatang lainnya. Semuanya Tuhan yang ciptain. Dan terakhir, kita sebagai manusia, kita, koko kita, cece kita, kakak kita, papa, mama, Lause sendiri juga, lause-lause yang lain juga, itu juga ciptaan Tuhan. Tuhan yang ciptakan segala sesuatu. Adik-adik, Tuhan ciptakan segala sesuatu itu karena cinta Tuhan kepada kita, kepada manusia. Karena Tuhan tahu kan, manusia itu butuh minum. Tuhan ciptakan air. Air bisa dipakai untuk kita minum. Ketika kita haus, kita bisa minum. Tuhan berikan kita pohon yang ada buah-buahannya. Karena ketika kita lapar, kita butuh makanan. Siapa di sini yang suka buah? Nah, Lause juga suka buah tuh. Kita bisa makan. Terus juga Tuhan ciptakan matahari. Karena kalau nggak ada matahari, adik-adik, kita bisa kedinginan. Tetapi karena Tuhan ciptakan matahari, kita bisa merasa hangat, kita bisa hidup, pohon-pohon bisa hidup, kita bisa melihat cahaya. Coba kalau nggak ada matahari, bisa gelap adik-adik, kita nggak bisa jalan. Coba gelap itu seperti apa? Coba kita merem, kita pejamkan mata kita, terus lihat, bisa lihat sesuatu nggak? Semua gelap kan? Iya, semuanya gelap. Kalau nggak ada matahari, gelap seperti ini adik-adik. Tapi kalau ada matahari, ketika kita buka mata, ada cahaya, kita bisa kelihatan. Oh, di depan kita sekarang ada HP, ada komputer. Sekarang kita lagi dengerin cerita dari Lause. Terus juga kita bisa lihat papa mama kita, saudara-saudara kita. Tuhan bukan cuma hebat, tapi juga Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat sayang dengan kita adik-adik. Hebat ya? Ya sekarang jadi kita tahu nih. Kalau misalnya ada teman kita yang tanya, ada matahari. Siapa ya yang ciptakan matahari? Tuhan Yesus. Terus pohon, siapa yang ciptain pohonnya? Tuhan Yesus. Siapa ya? Teman kita tanya kita lagi, siapa yang ciptain manusia? Ciptain kita? Kok kita bisa hidup ya? Tuhan Yesus yang kasih kita kehidupan. Tuhan Yesus yang ciptakan kita. Nah adik-adik, hari ini juga Lause mau bagiin satu buah ayat supaya adik-adik juga tetap ingat tentang cerita hari ini. Tentang apa? Tentang Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Mazmur 24 ayat yang pertama berbunyi demikian. Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi ya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita tahu bahwa Tuhan kita hebat. Tuhan kita menciptakan semuanya, segala sesuatu seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Tuhanlah yang empunya bumi. Maksudnya Tuhan yang punya bumi. Tuhan yang ciptain bumi. Dunia dan segala isinya juga milik Tuhan. Dan Tuhan yang ciptain. Dan adik-adik satu lagi, Tuhan bukan cuma hebat, tetapi juga mengasihi setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Cerita kita sudah selesai. Kita mau datang ke hadapan Tuhan.
ambil sikap yang hormat. Kita mau berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini kami tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Matahari, manusia, binatang, pohon-pohonan, bunga, semua Tuhan yang ciptakan. Tuhan terima kasih karena Tuhan baik, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu untuk kami. Dan bisa kami nikmati sampai hari ini. Tuhan terimalah ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur bisa mendengarkan cerita firman Tuhan yang pertama di tahun 2021. Tadi semua adik-adik sudah dengar bahwa Tuhan kita ini adalah pencipta yang luar biasa dan Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Ya, jadi kita pun harus belajar untuk cinta kepada Tuhan. Nah, masih ingat tadi ayat hafalannya dari Lause Richard apa? Di Mazmur 24 ayat 1 bunyinya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oke, nanti adik-adik bisa rekam, divideoin, terus kirim kepada Lausenya. Nah, sekarang kita mau ucap syukur sama Tuhan. Kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalau adik-adik bingung bagaimana cara memberikan persembahan, bisa minta tolong sama papa dan mama. Nanti papa dan mama bisa bantu adik-adik untuk mengirimkan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja. Atau adik-adik boleh belajar menabung dari sejak kecil, menabung untuk persembahan bagi Tuhan. Uangnya bisa disimpan, titipkan ke papa dan mama. Suatu hari nanti kalau papa dan mama datang ke gereja, bisa menitipkannya kepada Lause atau kepada gereja. Oke? Nah, kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian yang berkata Allah itu baik. Lause mau ngajak adik-adik menyanyikan pujian ini dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kita sama-sama belajar ya. Pujian yang indah tapi sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Dia baik buat saya. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Dia baik buat bahasa Inggris. God is so good, God is so good, God is so good, is so good. Tuh sekali lagi. God is so good, God is so good, God is so good, is so good. Tuh bahasa Mandarin. Shen zhen mei hao, shen zhen mei hao, shen zhen mei hao, ta dui wo zhen hao. Sekali lagi. Shen zhen mei hao, shen zhen mei hao, shen zhen mei hao.
Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita di YouTube. Tapi jangan lupa, setelah kita selesai ibadah di YouTube, setelah nanti Lause pimpin doa, semua adik-adik langsung pindah ke Google Meet ya. Tinggal buka Google Meet-nya, lalu klik join di kelas kecil. Lausenya sudah nunggu loh sama teman-temannya yang lain. Bisa tunggu ya. Yuk kita mau berdoa dulu untuk ibadah kita di minggu pertama tahun 2021. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kami mau bertemu dengan Lause di Google Meet. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hore. Lause tunggu kalian semua di Google Meet. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati.